Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dalima, mahasiswi dari Universitas Banten Jaya, semester 4. Nah, kali ini saya akan sedikit melakukan pemodelan struktur bangunan bertingkat. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung melakukan pemodelan. Langkah pertama, buka dulu aplikasi SAP, kemudian klik New Model yang berada di samping pojok kiri atas. Nah, berhubung ini bangunan bertingkat, kita langsung pilih 3D Frame. Kita gunakan Use Custom Grid Spacing and Logistic Original untuk mengedit grid tersebut. Kita langsung ubah gridnya. Ya, jika kalian informasi sesuai kebutuhan. Yang Y pun sama, kita add karena grid yang kita punya lebih dari yang tersedia. Yang just-nya pun sama, kita ubah sesuai dengan yang akan kita lakukan. Kemudian klik OK. Dan OK. Nah, maka akan muncul dua tampilan seperti ini. Yang satu 3D, yang satu lagi 2 dimensi. Kita klik di bagian kanan, maka yang aktif adalah tampilan 2 dimensi. Nah, yang pertama, mari kita lakukan, kita edit tumpuan yang ada. Kita arahkan kursor untuk mengecek atau menyimpan di lantai dasar. Lantai dasar, maka kita blok semua area. Kemudian kita klik assign, pilih join, restring, dan kita pilih tumpuan yang jepit, kemudian OK. Nah, tumpuan sudah terbentuk. Kemudian kita buat material-material yang terdiri dari struktur ini. Kita klik define material, kita add new material, kita gunakan regionnya user, materi tipenya, karena kita akan menggunakan membuat balok terlebih dahulu, kita pilih konkret. Oke. Kita ubah namanya menjadi beton SNI buat tekan 25 MPa. Nah, untuk wafer unit volume itu 24 sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk modulus of elastisitas kita gunakan rumus 4700 dikali square akar 10 meter. Satuannya masih MPa ya. Nah, untuk isinya kita ubah jadi 17. Nah, 17 untuk spesifik concrete compressive strength yaitu 25 MPa. Yang bawah pun sama 25 MPa.
klik OK. Kemudian kita buat new material untuk kita user karena untuk menjadikan material tulangan. Kita OK, kita ubah nama menjadi tulangan. Ya, kita akan baca akan menjadi tulisan konfirmasikan dan beton maka menjadi 78 modus elastisitinya kita biarkan seperti itu. Kemudian kita ubah minimum yield stress atau itu sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu 240 MPa sesuai dengan ketentuan. Untuk FU-nya kita ubah menjadi 370 MPa. FYE pun sama dengan FY, 2 itu 240 MPa, dan FUE sama dengan FU, yaitu 370 MPa. Kemudian kita OK. Sekarang kita menggunakan tulangan sengkang. Untuk cara mudah, kita tinggal mengcopy tulangan pokok ini, yaitu dengan cara klik Add Copy of Material. Kita ubah namanya menjadi tulangan. Dan untuk spesifikasinya tetap sama, lanjut kita klik OK. Kemudian klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat dimensi baru kolom dan platnya. Nah, langsung kita ke menu Define, Section Properties, Frame Section. Kita add new property. Frame Section kita ubah menjadi konkret. Kita pilih rectangular. Nah, untuk namanya kita ubah menjadi ini balok 6 meter. Untuk depth yaitu tinggi balok, maka 6 dibagi 12 berbagi. Untuk weight-nya setengahnya dari 0,5, itu 0,5 dikali 0,25. Jangan lupa material kita ubah ke beton SNI dan kita ubah concrete reinforcement-nya menjadi longitudinal tetap tulangan pokok. Coefficient bar-nya kita ubah ke tulangan sengkang. Untuk desain tipenya kita ubah ke beams. Nah, untuk construct cover tulang itu dari bird center atau selimut beton, yaitu kita gunakan 5, bottomnya pun bisa sama 5. Kemudian OK. Nah, kita gunakan langkah selanjutnya itu set modify. Nah, di sini ada moment of inertia. Nah, sesuai dengan ketentuan moment of inertia untuk balok yaitu, maka kita ubah menjadi 0,355. Kemudian OK. Kemudian kita OK. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita gunakan menu Add Copy of Material dari balok betang 6. Kita ubah menjadi balok
Untuk depth-nya sama 1/12, 5 dibagi 12 kan menjadi 0,45 dan ininya sama, setengahnya dari depth yaitu 0,5 dikali 0,45. Kita buatkan juga menjadi 0,25. Untuk seluruh parameternya sama sematnya, kita klik OK. Nah, balok sudah beres. Membuat untuk kolom, kita gunakan add new section tetap konkret. Kita pilih similar. Section name kita ubah menjadi kolom. Untuk depth kita gunakan 0,35 dan width-nya pun sama, kita gunakan 0,35. Materialnya kita ubah menjadi badan esensi F-25 Concrete chain covernya kita ubah juga. Longitudinal bar-nya tetap tulang pokok. Untuk confidence bar kita ubah menjadi tulangan sengkang. Desain tipe tetap kolom. Rectangular confidence bar-nya size 6 sisi. Untuk satunya 6 sisi. Untuk longitudinal bar size kita gunakan 16. Untuk confidence bar size-nya kita gunakan 8. Di sini kita 3. Nah, check design kita pilih range confidence to be design karena untuk bisa kita ubah di lain waktunya. Nah, klik OK. Terus seperti ini. Nah, jangan lupa dengan set modifier property kita ubah untuk moment of inertia kolom sesuai dengan ketentuan yaitu 0,7, maka kita ubah 7. Kemudian oke. Nah, untuk kali ini kita balik ke menu define. Section properties, kita ke menu area section untuk menentukan flat. Add new section, kita beri nama plus. Untuk tipenya tetap shell thin, membran pinjangnya menjadi 12 cm, menjadi 12 cm. Untuk material name kita ubah ke beton SNI. Kita set modify juga untuk plat itu 0,25 sesuai ketentuan market. Menjadi 0,25. Mana? Oke. Kemudian setelah kita buat bermaterial, kita assign. Cara assign-nya tidak lepas dari menu slide. Kita akan assign lalu sejajar dan sumbu. Sumbu Y malah kita gunakan select line parallel to terus coordinate axis or plane. Kita pilih Y axis kemudian OK. Maka telah select.
sudah terselect. Kemudian kita assign frame section, balok bentang 5 meter, kemudian oke. Kemudian kita melakukan hal yang sama, gunakan select line coordinate, kita gunakan centang di Y, kembali ke kita centang yang X, select, kemudian kita assign frame section, balok bentang 6, terus oke. Kali ini kita gunakan select kembali untuk bagian kolomnya. Select line paralel, coordinate axis, kita hilangkan centang di X, kita centang Z, select. Kemudian mode assign frame section, kita pilih kolom, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita lakukan penggambaran plat. Nah, untuk mudah penggambaran plat, kita gunakan quick draw area. Kita pilih dua area yang akan kita berikan plat. Maka saya klik bagian tampilan 2 dimensi untuk memilih lantai yang ada platnya. Nah, bagian ini lantai yang terdapat plat yaitu di lantai 2. Kita pilih lantai 2, terus kita klik quick draw area, kita pilih sectionnya yaitu plat tebal 2 cm. Kemudian kita klik area yang akan kita berikan plat. Nah, kita pilih kursor biasa untuk men-select dan melihat apakah sudah terdapat plat. Jika terdapat warna merah dengan putus-putus, berarti daerah tersebut sudah terdapat plat. Nah, berarti area tersebut sudah terdapat plat. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada lantai atap. Kita pilih quick draw area, pilih platnya tebal 12 cm. Kita lakukan hal yang sama seperti pada lantai 2. Nah, ketika plat sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya kita gunakan menu select property alias select. Kita klik plat tebal 12, kemudian select. Kemudian kita ke mode edit area, define areas. Nah, akan tampilkan ke menu define option. Nah, untuk long edge from point 1 ke 2 kita ubah menjadi 6, sedangkan long edge from point 1 to 3 kita ubah menjadi bintang 5. Kemudian oke. Nah, tampilan sudah berubah. Nah, setelah terbentuk, kita menggunakan define untuk menentukan beban yang ada pada bangunan tersebut. Sesuai dengan peraturan, beban yang ada pada bangunan yaitu beban hidup, beban mati, hujan, air, dan gempa. Kita buat beban-beban yang ada pada struktur ini. Kita ke menu define, ke function, kita pilih response spectrum. Nah, just function tipenya kita ubah menjadi
user, kemudian add new function. Nah, function name kita ubah menjadi Luna ya 2 karena sedang. Nama ini sesuai dengan jenis tanah yang ada pada wilayah di mana bangunan tersebut dibangun. Nah, untuk menentukan ini, gunakan define function sesuai dengan peraturan yang ada. Akselerasinya yaitu 0,15 sesuai dengan yang ada di tabel kurva peraturan. 0,2 akselerasinya yaitu 0,38. 0,6 yaitu 0,38 kita add. Lakukan hal ini seterusnya sesuai dengan yang ada di kurva. Nah, untuk 0,7 kita gunakan rumus yang terdapat pada kurva, yaitu 0,23 dibagi 0,7, jadi 0,33. Gunakan 0,8. Lakukan hal yang sama, kita gunakan rumus 0,23 dibagi 0,8, hasilnya 0,29. Kita add untuk 1 itu 0,23. Kita add 1,5 3 dibagi 1,5 0,15. Kita add 2 0,23 bagi 2 0,11 2,5 0,09. Kemudian 3 8. Kita add, kemudian kita oke lagi. Itu kita kembali ke menu define. Setelah response vector terbentuk, maka kita klik ke pattern. Nah, beban nantinya yaitu 1. Kemudian ada beban hero, life, tipenya life, shape by multiplier itu 0, add new pattern, kemudian gempa, tipenya baik, kita conference aja, terus hujan, order, kemudian oke. Nah, kita kembali lagi ke menu define, kemudian kita gunakan menu load case. Pada fungsi define load case ini,
yang akan saya edit kemudian, yaitu quick. Selanjutnya kita ubah menjadi response spectrum. Ini satu. Function ini kita gunakan zona wilayah untuk scale 0,15. Kemudian kita add, kemudian oke. Kita oke. Baik, itu kita masuk ke define, terus ke mesh sources. Sources ini untuk menentukan gempa apa yang akan diguncang oleh gempa. Kita gunakan modify specific pattern, formatnya itu satu KE. Kemudian beban hidup, untuk beban hidup yaitu 0,3. Kemudian kemudian oke. Terus kita masuk ke menu define, yaitu load combination. Kita add new kombinasi. Kita gunakan kombinasi menurut SNI, yaitu kombinasi pertama 1,4 date, maka date 1,4 oke. Jadi combo lagi, sekarang menggunakan kombinasi 1,2 date plus 6 live jadi 1,2, kemudian add, kemudian live beban hidup itu 1,6 add. Untuk rainnya atau hujan yaitu 0,5 kita add, kemudian oke. Nah, kita add new combo lagi untuk kombinasi yang kita itu, yaitu 1,2 D 1 quick. Rate-nya 1,2, live-nya 1, quick-nya itu 1. Oke. Jika sudah, kita oke. Nah, selanjutnya kita mendimensikan bebannya satu-satu. Kita masuk ke menu assign, tapi jangan lupa kita select bagian mana yang akan kita assign. Pertama, saya akan masukkan dinding. Dinding itu ada beban mati yang berada di type 2. Kemudian kita select, kemudian kita ke menu select, kita akan di select karena plat tidak terseleksi. Kemudian properties, precision, kita pilih plat tebal 12 cm, kita select. Nah, platnya sudah hilang. Sekarang kemudian kita assign load distributed date, date-nya itu 3. Oke. Kemudian kita pilih menu display show shadow. Oke, sudah terlihat kan dindingnya. Kemudian terjadi perubahan juga pada plat, itu dapat beberapa beban yang
terdapat pada plat. Kemudian kita ke menu select seperti biasa, select, kemudian kita pilih properties, area select, kita pilih platnya, kita select. Kemudian kita masuk assign, area load, uniform set, kita update loadnya itu adalah 0,26. Kemudian kita oke. Beban mati sudah, sekarang untuk beban hidup. Nah, untuk beban hidup itu cuma ada di bagian plat lantai 2 saja. Kemudian kita pilih kursor ke lantai 2, kemudian kita select semua. Kemudian kita menekan deselect untuk menghilangkan select pada garisnya. Kemudian deselect line value to coordinate axis or plate. Kita pilih selectnya, jadi kita hilangkan. Kita pilih koordinat X sama Z, kemudian select. Sekarang tinggal plat saja. Kemudian kita kembali ke menu assign, area load, uniform. Kali ini kita untuk membebankan beban hidup itu alive 0,33. Kemudian oke. Sudah. Terakhir kita menekan beban air hujan. Nah, untuk beban air hujan, dia hanya ada di lantai atas atau lantai atap. Maka kita pilih kursornya ke lantai atas. Nah, untuk beban hujan tersebut kita asumsikan yaitu 0,5. Kemudian kita select, kita gunakan deselect lagi, kemudian select, kita pilih select parallel, line parallel, terus koordinat akses, kita select X dan Y, kemudian select. Setelah itu kita ke assign, area load, uniform, kita pilih grind, dan itu 0,25. Kemudian oke. Setelah itu kita lihat bangunan yang kita buat dengan cara klik set display option, general option, kita klik extrude dan oke. Kita perhatikan plat berada pada tengah-tengah balok, harusnya plat berada di atas balok. Maka dari itu kita harus benarkan dulu platnya harus terdapat di atas balok. Maka kita ke menu select, kita select semua yang maka kita select item yang terdapat, select line parallel to koordinat axis or plane, kita X, pilih X dan Y, kemudian select. Maka semua balok arah X dan Y sudah terselect. Kemudian kita masuk ke menu assign, insertion point. Nah, coordinate point ini, bagian mana coordinate point ini adalah untuk mengembalikan bentuk plat tersebut. Nah, maka kita geser ke top center. Oke. Kita lihat. Platnya sudah berada pada atas balok. Kemudian kita select,
select line parallel to coordinate axis. Kita pilih X dan Y, kemudian select. Nah, kalau ini kita untuk melihat batang terbalik yang offset, kemudian kita assign frame, kita pilih and right offset, kita pilih automatic from connectivity, kemudian kita OK. Nah, sudah. Kemudian kita melakukan analyze itu, analyze, set analyze option, kita pilih 3 dimensi OK, terus analyze, kita run analisis, mode jangan, kemudian run now. Dan kita beri nama gedung, lantai 2, kita save, bidang mendutan, terus kita kembalikan ke bentuk tidak mendut, kita tampilkan, kita beri kombinasi, pilih titik ini untuk portalnya, momennya, terus OK. Demikian, yaitu kita masuk ke cell, signifikan yaitu kombinasi emaksnya, kemudian nah ini adalah momen-momennya warna hijau. Nah, kita ke tab pendesainan, view refresh, kita gunakan peraturan yang baru desain yaitu AJI 2019. Fit tensi sesuai SNI yaitu kita ubah menjadi 8. Oke. Kemudian kita masuk ke sel desain kompos, kita pilih add semua kombinasinya, kemudian OK. Terus kita start desain check. Nah, sekarang kita identifikasi batang mana yang gagal pada struktur ini. Masuk ke mode ini, kita pilih verify all member basic. Dan hasilnya adalah all concrete frames basic trace for capacity check, yang artinya semua batang tutulan terdapat di pemodelan ini lolos cek atau aman. Baiklah, cukup sekian pemodelan struktur pada aplikasi SAP 2000 yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi lain waktu. Bye.